persahabatan, solidaritas, pandangan, rumah, rasa usaha, dan keinginan. Itulah yang diajarkan oleh cerita volume 2 Blue Archive yang berjudul Clockwork Flower Puffin, sebuah volume yang menceritakan segelintir kisah perjuangan klub GDD atau Game Development Department untuk mempertahankan sesuatu yang mereka sebut sebagai rumah. Kritis, itu merupakan satu kata yang dapat menggambarkan kondisi GDD pada kala itu. Hayashi Yuka selaku murid yang berasal dari klub seminar berusaha menutup klub GDD yang terbukti tidak pernah berkontribusi selama lebih dari 1 tahun. Baginya, klub GDD hanya menghabiskan waktu mereka untuk bermain game dan menciptakan game yang pernah mendapatkan prestasi sebagai game terburuk pada tahun perilisannya. Bisa dibilang, GDD hanya ada untuk merugikan klub lain dengan menghabiskan sumber daya tanpa memiliki satu hasil dari penggunaan sumber daya tersebut. Yuka pun terus memberi ancaman untuk menutup dan menyita ruang mereka kalau mereka tidak memenuhi persyaratan kelayakan klub, yaitu pemenuhan anggota dan tujuan klub. Disinilah rasa usaha Saiba Momoi dan Saiba Midori tidak pupus sama sekali. Mereka mencoba mengontak sensei dari Scale untuk datang dan membantu mereka. Senyum selalu ada di wajah Momoi dan Midori walau kondisi klub mereka sekarang bagaikan pintu yang mau dan hampir ditutup untuk selamanya. Merasa tergerak oleh semangat, rasa usaha, dan sifat pantang menyerah Momoi dan Midori, sensei pun termotivasi untuk membantu mereka dan memulai kisah awalnya bersama GDD. Peran sensei untuk membuka kembali pintu yang mereka anggap rumah itu sangat penting di sini. Di balik cara mereka yang memanggil sensei secara blak-blakan dan di balik semua upaya yang mereka lakukan untuk mempertahankan klub mereka. Semua itu ada karena sebuah alasan yang sangat berarti bagi setiap anggota GDD. Rumah, tempat itu adalah rumah mereka satu-satunya. Sudut pandang semua orang itu berbeda-beda. Pastinya kita semua tahu hal tersebut. Tidak semua apa yang kita perbuat secara mutlak disukai orang, dan juga tidak semua apa yang kita perbuat secara mutlak dibenci orang lain. Sehingga itu seperti perbandingan 50-50. Pandangan seseorang merupakan salah satu hal yang tidak bisa diprediksi dalam kehidupan. Bahkan sahabat kita sendiri pun bisa saja tidak menyukai prestasi kita. Rasa tidak suka, iri, dengki, dan kebencian bisa tercipta melalui pandangan dan kelemahan orang lain yang terlihat. Sama seperti Hanaoka Yuzu yang membuat game Tales Saga Chronicle Alpha 6 bulan lalu sebelum kedatangan sensei ke GDD tanpa Momoi dan Midori. Waktu itu dia merilis game buatannya itu dan game tersebut hancur dengan pandangan orang lain yang merujuk pada nilai negatif karena game tersebut terkesan jelek dengan cara bermainnya yang menyebalkan. Berbagai macam ejekan, hinaan, cemoohan, gosip, dan semacamnya menghujani kolom komentar game yang dibuat Yuzu kala itu, sehingga membuat rasa bersalah tumbuh di dalam dirinya. Salah satu tindakan yang memperdalam rasa bersalahnya itu adalah pengurungan diri, bukan hanya di ruangan GDD, tapi sampai di dalam locker. Hujatan dan pandangan negatif orang-orang berhasil membuat Yuzu jatuh ke dalam lembah rasa bersalah. Kenyataannya, hampir semua orang mau dirinya selalu disukai, diterima, dipuji, dan dijauhkan dari yang namanya pandangan negatif. Tapi itu adalah hal yang mustahil. Terkadang seseorang juga harus berpikir rasional. Kalau dia memiliki kemungkinan untuk tidak disukai termasuk juga disukai. Sayangnya Yuzu tidak kuat untuk berpikiran seperti itu sampai ketika ada 2 orang yang mengetuk pintu ruangannya. Orang itu adalah Saiba Momoi dan adiknya, Saiba Midori. Yuzu awalnya mengira mereka berdua adalah pemain yang mengeluh secara in real life atau secara nyata. Tapi ternyata tidak. Mereka berdua adalah anak kembar yang memberikan pandangan baik terhadap game yang dibuat oleh Yuzu, mematahkan rasa bersalah dan memulihkan semangat dirinya untuk kembali membuat game bersama mereka berdua. Manusia merupakan makhluk sosial. Tanpa adanya individu lain dalam dunia tersebut akan terasa kosong, hampa, dan tanpa tujuan. Jadi setiap individu perlu berkomunikasi terhadap individu lain, termasuk saling membutuhkan bahkan dalam sistem hewan dan tumbuhan sekalipun. Seperti halnya lebah yang menghisap sari bunga untuk memenuhi kebutuhannya. Dan bunga juga bisa mengalami penyerbukan karena lebah. Hal ini sama seperti simbiosis mutualisme yang kita pelajari di sekolah dulu. Jadi Momoi, Midori, Yuzu, dan Sensei sepakat kalau mereka membutuhkan murid atau anggota baru untuk dapat membuat game dengan lebih efisien yang saling menguntungkan diri mereka. Dengan adanya game baru yang mereka buat untuk memenangkan hadiah Millennium, hal itu bisa menjadi salah satu cara untuk mencegah penutupan klub mereka.
Awalnya tidak ada yang mau bergabung ke klub mereka dan Momoi pun mengajukan ide yang awalnya melenceng dari tujuan mereka, yakni menambahkan anggota. Idenya adalah untuk pergi ke sebuah reruntuhan demi mencari G-Bible, sebuah kitab game yang berisi rahasia pembuatan game yang ditulis oleh pembuat game legendaris di masanya. Momoi dan Midori bersama dengan Sensei pun pergi ke reruntuhan itu. Uniknya, yang mereka temukan bukanlah G-Bible. Mereka bertiga menemukan robot dengan kode nama Al-1S. Momoi lagi-lagi mengusulkan ide gila untuk membawa robot tersebut dan mereka pun menamai robot tersebut dengan nama Aris. Dengan sepenuh hati, mereka mengajari Aris agar bisa berbicara selayaknya manusia biasa. Yuzu pun juga ikut membantu setelah tersentuh karena gamenya juga dikatakan bagus oleh Aris. Rasa persahabatan pun mulai tumbuh di antara mereka berempat. Pencarian G-Bible Momoi dan kawan-kawan membuahkan hasil dengan mereka yang berhasil memindahkan berkas data G-Bible ke perangkat milik Momoi. Walau data game berharganya harus hilang, tapi file G-Bible yang mereka dapat masih terkunci, sehingga klub GDD meminta bantuan kepada klub Veritas untuk mengakses dan membuka file tersebut. Sayangnya diperlukan sistem cermin yang alatnya disimpan di ruangan OSIS yang sangat aman dan ketat. Karena tujuan mereka selaras dan dengan bantuan klub teknik, mereka semua pun bekerja sama dan mulai menyusun rencana untuk mengambil cermin tersebut dan melawan klub CNC, sebuah klub yang mengurus masalah-masalah murid di Millennium, termasuk menjaga dan melindungi ruangan penyimpanan barang OSIS sesuai permintaan Hayase Yuka. Rasa usaha menjadi landasan mereka semua untuk memperjuangkan barang yang memiliki alasan masing-masing untuk diraih, mempertahankan klub, kepemilikan barang, dan penelitian. Bisa dibilang rasa usaha muncul karena sebuah alasan. Setiap tindakan juga ada karena hal yang sama. Ketika Karin menyebutkan bahwa klub GDD merupakan klub yang berisi sekelompok bocah yang egois, Utaha membantah pernyataan Karin dan bilang anak-anak itu tidak egois. Mereka berjuang dengan rasa usaha karena satu alasan. Mereka ingin melindungi sesuatu yang mereka anggap sebagai rumah, yaitu klub GDD dan tempat klub mereka. Pada akhirnya, GDD berhasil mendapatkan cermin yang digunakan untuk membuka file G-Bible. Saat Momoi dan teman-temannya memutuskan untuk membuka file tersebut, yang mereka dapatkan hanyalah teks kecil berisi penjelasan rahasia pembuatan game yang menyatakan kalau untuk membuat game yang bagus, seseorang harus mencintai gamenya itu sendiri. Jelas kesal dengan hal itu. Apa yang mereka cari selama ini hanyalah segelintir kata-kata busuk baginya. Momoi seketika pasrah dan hampir menyerah dengan proyek game yang mau mereka buat. Tapi Midori, Yuzu, dan Aris kembali menyemangati Momoi. Masih ada waktu untuk membuat Tales Saga Chronicle 2 tanpa bantuan G-Bible. Tidak ada yang instan di dunia ini. Semuanya perlu proses dan waktu. Rasa semangat pun muncul kembali setelah Momoi diberi motivasi oleh teman-temannya. Walau sempat kembali bertarung dengan ketua CNC yaitu Neru, klub GDD berhasil menyelesaikan game mereka dan mengirimkannya di detik-detik terakhir. Jantung mereka berdebar-debar menunggu hasil penghargaan hadiah Millennium sampai-sampai Momoi menembak TV karena tidak mendengar nama game mereka di acara tersebut. Namun Yuka datang dan menunjukkan kalau GDD berhasil. Mereka berhasil mendapat penghargaan hadiah Millennium, sehingga klub mereka tidak jadi dibubarkan dan mereka diberikan waktu 1 tahun lagi untuk mengevaluasi apa yang mereka buat. Meski terlihat seperti akhir bagi GDD, selama ini Aris dengan kode robot AL1S menjadi pusat perhatian bagi Himari dan Ryo. Mereka penasaran bagaimana Aris mampu mengangkat railgun seberat 200 kg dan mempertahankan posisi tersebut dalam pertarungan. Dan lagi-lagi masalah kembali terjadi di chapter 2. Manusia dan robot adalah dua hal yang sangat berbeda. Aris yang dapat mengangkat beban 200 kg sangatlah wajar dicurigai oleh Himari dan Ryo sehingga mereka berdua membuat GDD beradu dengan CNC. Selama ini semuanya hanyalah rekayasa. Sebelum chapter 2 pun kita sudah bisa melihat detail kecil ini saat Momoi dan kawan-kawan ingin membuka G-Bible. Waktu itu Konuri Maki yang merupakan salah satu anggota Veritas menyebut bahwa klub mereka mengembalikan cermin yang mereka perjuangkan sebelumnya setelah mengurus G-Bible yang diminta oleh klub GDD. Katanya Himari sudah tidak mempermasalahkan itu lagi.
Padahal Maki sendiri selalu bilang kalau ketuanya yaitu Himari akan berteriak-teriak namanya kalau cermin itu tidak ada. Seolah-olah Himari mempermasalahkan cermin yang menjadi satu-satunya alat terbaik yang dia buat telah diambil paksa oleh pihak OSIS. Tapi sekarang cermin itu langsung dikembalikan lagi entah kenapa. Momoi dan kawan-kawan kurang menyadari detail kecil tersebut, tapi kita sebagai sensei sudah bisa menyadari keanehan dari tindakan klub Veritas tersebut. Jadi kenyataannya, semua pertarungan GDD dan CNC hanya untuk memuaskan rasa penasaran Himari dan Ryo. Walaupun mereka berdua bekerja sama, mereka tetap adalah dua orang yang berlawanan sehingga kerjasama mereka berakhir saat Ryo mencoba menangkap Himari dan memunculkan anggota CNC yang kelima. Salah satu anggota bayang-bayang yang menjadi tangan kanan Ryo di chapter ini. Tapi, walau kita sendiri juga bisa curiga dengan tindakan Himari yang berlawanan tersebut, yang bisa kita tahu dari awal adalah Himari dan Ryo adalah dua orang yang berlawanan. Jadi, tujuan Himari dengan tergesa-gesa menyimpan kembali cermin itu adalah untuk rencananya sendiri, bukan bersama Ryo. Keseharian, sebuah kata yang dapat mendefinisikan apa yang kita lakukan tiap harinya. Mirip seperti rutinitas. Terkadang kita berpikir kalau hidup itu terlalu membosankan. Tapi kenyataannya chapter 2 mengajarkan keseharian yang kita lalui selama ini tidaklah membosankan. Hancurnya keseharian adalah salah satu hal yang bisa disesali dalam kehidupan. Seperti seseorang yang membuat agenda harian tapi gagal untuk diikuti. Sama seperti kondisi GDD di chapter 2. Mulanya, Momoi, Midori, Yuzu, dan Aris menghabiskan waktu mereka untuk mencari ide membuat game seperti di 2 episode yang berjudul Petualangan Aris dan Sahabat Aris. 2 episode itu menceritakan keseharian GDD dan juga Aris untuk menyelesaikan yang ia sebut sebagai quest. Bisa berjalan-jalan dan bermain game bersama Neru, terkesan adalah sesuatu hal yang sederhana namun berarti. Di sini, Aris sudah bersahabat dengan Neru dan walau 2 chapter ini cukup membosankan karena hanya menceritakan keseharian GDD dan Aris, namun keseharian itulah yang menjadi nilai keindahan dalam kehidupan. Tepat saat klub Veritas menemukan robot misterius, ketika Aris mendekati robot misterius itu, dia seperti mengenali benda tersebut. Hal itu seketika membuatnya tidak terkendali. Beruntungnya CNC datang membantu dan melumpuhkan Aris dan beberapa robot misterius itu di tempat. Sialnya, Momoi malah jatuh pingsan dan tidak bangun selama lebih dari 2 hari. Karena kejadian tersebut, Aris pun mengurung diri di kamarnya. Sensei pun mencoba untuk menghiburnya dan memintanya untuk keluar, tapi dia terus menyalahkan dirinya sendiri yang telah membuat Momoi demikian. Ryo menyadari momen yang bagus dan masuk ke dalam ruangan tersebut. Dia membenarkan apa yang dibilang Aris. Semuanya memang salah Aris sebagai Raja Iblis. Dia bukanlah pahlawan yang dia sebut-sebut itu. Ryo juga menghantamkan mereka dengan kebenaran bahwa Aris adalah putri dewa tanpa nama yang dirancang untuk menghancurkan dunia. Dalam artian di sini adalah Kifotos. Jadi Ryo harus membawa Aris. Walau Sensei mencoba untuk menghentikannya, tapi Ryo sebagai murid yang pintar memberikan pertanyaan yang tajam pada Sensei. Apakah Sensei hanya peduli pada satu nyawa anak ini daripada semua murid di Kifotos? Tentu kalau dipikir bagaimanapun, nyawa ratusan atau ribuan orang jauh dan jauh lebih berharga daripada nyawa satu orang. Neru yang diminta membawa Aris secara paksa pun tidak sudi untuk mengikuti perintah Ryo, dan dia lebih peduli pada sahabat gamernya itu. Tapi disitulah Toki ada, menghentikan Neru yang mencoba mengagalkan rencananya tersebut untuk menolong Aris. Tidak ingin orang lain lebih kerepotan lagi, Aris pun menyerahkan dirinya pada Ryo dan dia pun pergi bersama orang itu. Mau bagaimanapun, Aris mencoba memilih pilihan yang terbaik. Dia tidak ingin melukai siapapun lagi, walau-walau Neru memintanya untuk melawan Ryo. Inilah bagian yang mengakhiri keseharian GDD. Itu merupakan 2 kata sangat berlawanan. Mempertimbangkan sesuatu dengan perasaan dan logika adalah 2 hal juga jauh berbeda. Kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari pasti bingung, harus milih cara yang mana untuk menentukan pilihan. Tapi salah satu anggota CNC menggunakan 2 hal tersebut dalam satu waktu. Mika Monero, dia jelas tidak terima dengan sahabat gamernya itu yang diculik dan ingin dihancurkan Hello-nya. Itu jelas menyatakan kalau dia bergerak berdasarkan perasaan. Tapi tentu saja Neru tidak sebodoh itu. Waktu dia melawan Toki yang merupakan pengawal pribadi Ryo dan sekaligus anggota kelima CNC, Neru hanya sendirian, tanpa bantuan dari Akane, Asuna, dan Karin. Tentu saja kekuatan tempurnya itu terpengaruh oleh hal tersebut. Tapi karena sekarang CNC sudah lengkap, bahkan dengan bantuan dari klub Veritas, teknik,
dan juga seminar. Kalau dipikir secara rasional pun, mereka punya peluang menang cukup besar. Menang melawan Rio bukanlah sesuatu yang mustahil. Dengan perbekalan informasi dari Yuka dan Noah dari klub seminar, mereka semua bisa tahu tempat di mana Aris berada, yaitu kota Eridu atau Stronghold Metropolis. Sebuah kota yang dibuat Rio secara diam-diam menggunakan anggaran milenium. Dibentuklah strategi untuk melawan Rio, dan mereka semua pun menuju kota Eridu. Eridu sederhananya adalah kota yang bertujuan melawan akhir, atau lebih tepatnya, melawan kehancuran yang akan diciptakan oleh dewa tanpa nama, beserta putrinya, yaitu Tendo Aris. Semua yang dilakukan Rio adalah yang menurutnya benar, berdasarkan rasionalitas. Tindakannya untuk menghancurkan haluan milik Aris adalah sesuatu yang benar, dan harus dia lakukan menurutnya. Padahal sebenarnya masih banyak cara lain untuk mencegah hal tersebut. Himari sendiri pernah bilang di salah satu dialognya, kalau dia menentang tindakan Rio karena Rio sama saja membunuh murid di Kivotos, walau dia mementingkan semua nyawa murid Kivotos. Lantas apakah nyawa Aris bukanlah dianggap nyawa olehnya? Sensei dari skill sudah jelas ingin melindungi semuanya. Itu memang egois, tapi nyawa tetaplah nyawa. Kalau bisa tanpa pengorbanan, kenapa tidak? Himari juga berpikir demikian. Jadinya, dia sendiri mengetahui apa yang membuat Rio lemah dibandingkan dirinya yang duduk di kursi roda. Kelemahan ada untuk ditambal dan dilengkapi, bukan ditutupi atau dihindari. Rio adalah orang yang memilih selalu maju selangkah, lebih dari orang lain, dan menutupi kelemahannya bahkan untuk sama sekutunya sendiri seperti Toki. Jadi tidak ada yang bisa membantu melengkapi kelemahan Rio secara eksplisit. Bisa dibilang, sedikit tapi kuat. Bukan berarti pasti menang yang melawan banyak tapi lemah. Himari berhasil keluar setelah ia menasihati Rio. Dan disinilah kartu as Himari yang dia simpan selama ini akhirnya terpakai. Sistem cermin atau mirror system. Ketika klub GDD dan teknik melawan salah satu robot ciptaan Rio, komunikasi mereka dengan Veritas terputus. Namun kembali lagi bisa dibetulkan karena mirror system yang diaktifkan oleh wakil ketua Veritas yaitu Kagami Chihiro, sehingga mereka bisa cepat mengalahkan robot tersebut. Di sisi lain, CNC terus bertempur melawan Toki. Walau anggota kelima CNC tersebut sudah tahu rencana Neru dan kawan-kawan hanya untuk menyibukkannya, dia tetap melawan CNC dengan segala cara. Salah satunya adalah membuat gedung bergerak untuk mengubah area pertempuran Neru dan anggota CNC yang lainnya terpisah, sehingga mereka bisa melakukan pertarungan 1 lawan 1. Intinya, di bagian akhir chapter 2 membahas mengenai pertarungan Neru dan Toki. Perlu sekitar 2 kali percobaan untuk melawan Toki, sampai Neru berhasil menjatuhkannya menggunakan sebuah lift. Tapi bukan hanya Toki yang harus mereka urus. Kei atau Ki merupakan versi alternatifnya Aris, yang bertugas membimbing Aris untuk menghancurkan Kivotos, juga harus mereka urus. Saat GDD bersama Sensei masuk ke dalam alam spiritual Aris, mereka berhadapan dengan Aris beserta Ki. Aris selalu menyalahkan dirinya dalam reuni mereka itu, mengatakan kalau dirinya adalah Raja Iblis yang akan membinasakan Kivotos. Dia juga bilang tidak bisa kembali karena sudah melukai semua orang, termasuk Momoi dan Neru Senpai. Tapi semua itu dibantah oleh GDD dan Sensei. Jika keinginan Aris adalah untuk tidak kembali, apakah melukai semua orang juga merupakan keinginan Aris? Tentu tidak. Aris waktu itu bergerak dengan sendirinya untuk mengaktifkan robot-robot misterius yang menyerang Momoi di bawah kendali Ki, yang jauh berbeda dengan Aris. Momoi meyakini Aris untuk kembali, mau dia jadi Raja Iblis sekalipun. Dia masih bisa untuk kembali. Ini bukan masalah peran yang diberikan oleh takdir, tapi pilihan dalam menanggapi peran tersebut. Apakah Aris ingin kembali walau dia adalah Raja Iblis? Mau bagaimanapun, Aris sudah menyelamatkan klub GDD. Dia sudah menjadi pahlawan, dan jika dia meninggalkan GDD, sudah tidak ada lagi pahlawan. Tentu saja Aris ingin menjadi pahlawan sesuai yang dikatakan sebelumnya. Aris pun tergerak untuk kembali bersama dengan GDD dan Sensei. Sejujurnya, volume 2 Blue Archive adalah salah satu volume di Blue Archive yang mengajarkan kita banyak hal, menggambarkan kekeluargaan dan persahabatan. Jujur, kami suka senyum-senyum sendiri saat baca cerita yang satu ini. Semoga dari pembahasan ini kalian juga bisa dapat pesan moralnya ya.
Kami suka ceritanya. Ini satu ungkapan kami dari berpuluh-puluh ungkapan yang pernah kami sampaikan ketika kami membaca cerita yang satu ini. Kalian coba baca sendiri deh, bagus kok. Buat yang mau baca versi translate-nya bisa ke channel salah satu sensei yang bernama Kaira Archive. Dan untuk berikutnya kami akan membahas volume 3-nya. Ditunggu ya.